Blak-blakannya Dennis Karyesta dan Uya Kuya terkait dugaan penipuan yang dilakukan Medina Zain akhirnya berbuntut panjang. Kemarin kuasa hukum dari Medina akhirnya resmi melayangkan surat gugatannya kepada Uya dan juga Dennis. Namun seakan tidak takut dengan somasi tersebut, Dennis mengaku menjadikan surat somasi tersebut sebagai bungkus gorengan. Lantas seperti apa sikap kuasa hukum Medina Zain terkait hal tersebut? Dan benarkah pula kejadian ini membuat Rasman tidak ragu lagi untuk mengambil langkah selanjutnya untuk memenjarakan Dennis Karyesta? Perseteruan antara Dennis Karyesta dan Uya Kuya melawan Medina Zain memang diwarnai oleh isu sakitnya Medina. Lantas benarkah Dennis tidak percaya dengan alasan sakitnya Medina hingga membuatnya dirawat di rumah sakit jiwa? Benarkah Dennis tidak mau menunggu Medina selesai melakukan pengobatannya untuk penyelesaian kasusnya? Dan benarkah kuasa hukum Medina Zain telah mempersiapkan investor untuk mendanai kerugian-kerugian yang diderita para korban? Di sisi lain, kemarin muncul pihak yang mengaku korban Medina Zain. Dalam keterangannya, pemilik bisnis kosmetik tersebut mengaku tertipu dengan nilai kerugian sebesar 150 juta. Kala itu, Medina diduga mencatut nama Raffi Ahmad untuk dijual sebagai brand ambassador. Lantas seperti apa awal mula dugaan penipuan tersebut? Dan benarkah pula selain Raffi, ada nama selebritis lain yang juga dicatut namanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Uya Kuya dan Dennis Karyesta melawan Medina Zain akhirnya memasuki babak baru. Ditemui kemarin, kuasa hukum Medina mengaku telah melayangkan surat somasi untuk kedua artis tersebut. Dalam somasinya, kuasa hukum Medina meminta Uya dan juga Dennis untuk melakukan pertemuan dengannya sebagai haknya sebagai kuasa. Selain itu, Rasman kuasa hukum Medina juga meminta keduanya untuk tidak lagi mengunggah postingan-postingan yang memojokkan kliennya. Dan terkhusus untuk Dennis, Rasman meminta agar selebgram tersebut untuk menghentikan posko korban yang tengah gencar dipromosikannya di sosial media. Hari ini, setelah dari sini, kita akan datang mengantar surat somasi tertulis. Tadi PDF sudah saya kirim. Somasi tertulis kepada Dennis Karyesta dan saudara Uya Kuya. Di situ saya beri kepada dia surat pemberitahuan bahwa agar satu, untuk Dennis take down itu posko korban Medina Zain. Yang kedua, undang saya ke sana. Kalau tidak, kami tempuh jalur hukum. Nggak mesti Medina itu tunggu sehat itu, kalau itu bisa buat ke dokternya, bisa nggak ditandang lagi dia dalam keadaan nyaman, karena kita kuasa kan, bisa aja kita jadi kuasa pelapor urusan itu kan. Nanti kita lihat kalau menurut undang-undang mantap, oke, tapi nggak, kalau tunggu Medina sehat, ya ayo tunggu, nanti kita hadapi. Untuk Uya Kuya, untuk Dennis untuk Uya Kuya juga kita minta supaya dia mengundang kita, karena dia tidak membuat posko. Tapi yang mengagetkan saya, lagi-lagi Uya Kuya ada postingan tadi, dia mengundang salah seorang katanya korban Medina dari Surabaya. Dan itu dalam rangka apa? Maka saya tanya, Uya Kuya ini, kamu ini penegak hukum atau apa nih? Tanya orang, tapi tanya dulu saya, baru saya jelasin. Nah makanya saya bilang, ini orang apa gitu. Malah seorang seperti satu pengacara itu yang nggak ada istri itu, tahu kan?
Istrinya 1-2 digugat, 2-2 cerai. Terus rumah dibagi 2, malu-maluin. Belajar kau sama saya. Oh, kau tidak bisa belajar kan? Nih, biar ditunjukin nih. Denis, lu baca aja nih, ha. Nih, biar Aspri oposisi yang buat. Aspri saya ini persetujuan istri saya, makanya oposisi. Karena Aspri tidak boleh menempati posisi istri dong. Ini somasi per tanggal 17 Mei. Ini saya tanda tangani. Oke. Jelas ya? Ini kepada Denis. Kuya ya. Sama. Ya, kemudian tanda tangannya ini 7 kali 24 jam. Saya nggak sebut sini, tapi itulah saya kasih batas waktu. Di rumah saya itu kan biasa kan nggak boleh buang-buang kertas ya. Ya kan? Karena kan sekarang kan kawinan aja semuanya pakai PDF. Nggak ramah lingkungan. Abang tuh harusnya kirimin PDF aja. Jadi surat ini somasi dari abang. Udah ada tukang gorengan di depan. Udah ada. Udah masih lapar nggak? Masih. Ya udah yuk. Kertas apapun yang saya terima, apapun itu biasanya saya langsung nggak di rumah lagi karena rumah saya numpuk gitu. Jadi ada baiknya kita bikin buat jadi kertas gorengan, Mas. Mas, mana masih gorengannya? Bu ya? Bu, tolong bikin dia kertas gorengan. Tapi ini tulisannya di depan ya. Ajarin Bu, ajarin. Ajarin Bu. Iya, bungkus gorengan. Wah, ini pengetahuan juga nih, edukasi cara membungkus kertas gorengan. Oh, gampang kali guys ternyata. Belum jadi dong, belum diisi. Iya. Bentukannya bagus banget ya, ini estetik. Itu ada kelihatan siapa ini Kak? Bang Asman ya, pengacara idola aku itu dia. Isinya ada bakwan 2 sama tahu 2. Buat Bang Asman, buat Bang Asman, seharusnya Bang Asman itu menunggu hasil diagnosis dari dokter baru menyatakan klien Anda bipolar. Karena kan Abang bukan dokter dan Abang bukan dukun bisa memprediksi masa depan. Sedangkan klien Anda aja masih dirawat. Jadi kan kita aja masih belum tahu kalau memang bipolar mana surat diagnosisnya. Terus satu lagi, kan dia selalu bilang kalau orang kan utang Uya 65 juta ya. Yang ditipu 100 juta bang, bukan 65 juta. Janganlah Anda suruh saya turunkan poskonya, karena saya itu pembela kebenaran dan keadilan. Jadi buat kalian di luar sana yang butuh bela, asal benar akan saya bela. Mendapati hal tersebut dilakukan kepada surat somasi yang secara resmi dilayangkannya, kuasa hukum Medina Zain Rasman Arif Nasution memperlihatkan ekspresi santai. Meski begitu, Rasman menganggap apa yang diperbuat selebgram tersebut adalah upaya pelecehan terhadap nama besar dan juga gelarnya sebagai seorang kuasa hukum. Lantas upaya apa yang akan dilakukan Rasman untuk Denis? Dan benarkah pula kejadian tersebut membuat Rasman tidak ragu lagi untuk mengambil langkah selanjutnya untuk memenjarakan Denis Karyesta? Saya hanya lihat tadi di kanal YouTube-nya Denis, Bang Rasman, saya ini pencinta lingkungan, saya tidak mau ini jadi bisa jadikan tempat suratnya jadi goreng pisang. Nah ini saya tidak jawab emosi, saya dengan jawab tenang. Jawabnya tunggu bagianmu Denis. Di sisi lain, walaupun keluarga Medina sudah memberi keterangan atas kondisi Medina, Denis masih mempertanyakan perihal penyakit bipolar yang diderita oleh Medina Zain. Lantas benarkah Denis pun tidak mau menunggu masa pengobatan Medina untuk penyelesaian kasusnya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pengakuan orang tua dan kuasa hukum Medina Zain terkait penyakit bipolar yang diderita Medina Zain hingga membuat Medina dirawat di rumah sakit jiwa tidak lantas membuat Dennis Karyesta percaya. Kemarin, Dennis masih saja mempertanyakan perihal penyakit tersebut. Menurutnya, harus ada bukti otentik dari pihak dokter yang menyatakan jika rekannya tersebut menderita penyakit seperti yang digembar-gemborkan kuasa hukumnya. Dennis juga menambahkan jika pernah berkunjung ke rumah sakit di mana Medina dirawat dan mengirimkan sebuah bunga. Lantas apa alasan dibalik sikap skeptis yang ditunjukkan Dennis Karyesta? Dan seperti apa pula Dennis menceritakan kunjungannya ke Bandung untuk menjenguk Medina Zain? Yang dikasih lihat itu kan kemarin kan MZ itu kan surat yang dirawat di rumah sakit, iya kan? Bukan bukti diagnosis dari dokter, iya kan? Nah, kenapa dokter aja belum bisa diagnosis dia bipolar? Kenapa Bang Rasman juga udah bisa diagnosis dia bipolar? Emang abang dokter? Yang dia tunjukkan kan selama ini kan surat rawat inap, iya kan? Bisa aja ya. Namanya saya mah udah pernah jadi korban, jadi saya mah otaknya wajar aja dong. Jadi netting terus, bukti transfer aja bisa dikasih palsu, segala macam. Nah, kalau misalkan dirawat, oke lah dirawat, tapi kan belum ada surat diagnosis tertulis dia bipolar kan? Ada nggak? Pernah nggak dia tunjukin? Belum kan? Kenapa dia bisa? Dokter aja berarti belum tahu dong dia bipolar atau enggak. Kenapa dia bisa ngomong ke semua orang gitu? Medina itu bipolar tingkat akut, ya kan? Emangnya rematik akut? Dia aja udah ngomong ke semua orang kan kalau misalkan Medina ini bipolar akut apa segala macam, sampai dikomplain sama Bipolar Care Indonesia. Lihat nggak kemarin? Nggak ada bipolar akut, adanya tipe gitu. Itu yang saya ingat ya, karena kan saya juga bukan psikiater, bukan ranah saya itu. Menurut saya itu cuman alasan dia doang untuk lari dari hukum. Karena sekali lagi, bipolar nggak nipu mas, bipolar nggak mungkin sepinter itu nipunya banyak orang. Kalau oke lah 1-2 orang, saya sama Uya, mungkin dia lagi masalah KDRT, lagi masalah apa segala macam, stres, depresi berat. Tapi kan dia nipunya udah dari tahun kapan, iya kan? Ini yang saya update, mas lebih update lah. Dia dari tahun kapan sih kasus nipunya? Coba jawab. Tahun berapa coba? 2 tahun yang lalu udah mulai tas-tas. Dari tas-tas itu berapa tahun yang lalu? 1 uji folder 1 tahun lalu, iya kan? Kenapa mas nggak berani jawab ya? Terus udah emang bukan 1 tahun 2 tahun kan? Emang sudah lama. Ternyata rumah sakit jiwanya itu bersebelahan dengan pelatihan anjing saya. Iya bener kan? Di rumah sakit RSJ Cisarua. Nah ya saya kesana, sampai sana saya tanya sama mas, saya mau jenguk siapa? Jenguk Medina, ya kan? Nggak boleh masuk karena ada COVID. Sejak COVID itu udah nggak boleh menjenguk. Oke, yaudah, saya titip bunga ya. Oke, saya titip bunga, gitu. Udah, akhirnya saya titip bunga, tapi saya kan nggak ngeliat langsung. Sekali lagi, saya nggak percaya kalau nggak ngeliat langsung sekarang mah. Wajar dong. Ketidakpercayaan Dennis berujung kepada niatnya yang meminta kepada para psikiater tanah air untuk menyelidiki dugaan bipolar yang kini sedang dialami Medina Zain. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Medina pun juga mengungkapkan jika benar kliennya sedang sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Rasman pun juga menambahkan jika terkait persoalan hukum, kliennya akan menyelesaikannya setelah kesembuhannya. Lantas benarkah Dennis tidak mau menunggu kesembuhan Medina Zain? Emang bisa ya? Saya mau nanya dong. Ini saya nanya ya, untuk semua psikiater emang bisa ya orang mendadak bipolar? Mendadak semua orang udah rame nih heboh kasusnya. Terus begitu tiba-tiba semua pada laporin dia. Terus dia tiba-tiba mendadak bipolar masuk rumah sakit. Saya mengerti banget, saya sangat amat mengerti. Namanya semua pengusaha itu pasti ada dalam masa-masa sulit. Bukan pengusaha aja lah, mas-mas wartawan juga, apalagi lagi COVID. Iya kan? Semuanya punya masa-masa sulit. Semuanya punya masalah masing-masing di rumah. Stres, apa segala macam pasti ada lah. Tapi kan jalan keluarnya bukan nipu. Itu fakta Medi dirawat. Yang kedua, fakta Medi sakit. Yang ketiga, fakta dia di situ isolasi. Kemudian fakta dijaga. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Medi pura-pura sakit, itu jelas pelanggaran hukum.
Tunggu Medinya sehat, nanti Medi akan mengambil tindakan hukum. Ngapain saya nungguin semua? Kemarin, korban yang tertipu lantaran Medina diduga mencatut nama Raffi Ahmad yang dijualnya sebagai brand ambassador pun muncul. Lantas seperti apa awal mula dugaan penipuan tersebut? Dan benarkah pula selain Raffi Ahmad, ada nama selebritis lain yang juga dicatut namanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perseteruan Dennis Karyesta dan Uya Kuya melawan Medina Zain kembali memanas pasca munculnya korban yang sempat dimention Dennis beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, pemilik bisnis kosmetik mengaku tertipu dengan nilai kerugian sebesar 150 juta. Meski begitu, pihak korban pun mengaku sempat mendapatkan pengembalian uang sebesar 85 juta. Kata tim, Bu, itu bukan manajemennya RA, Ibu transfer ke temennya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu. Waduh, saya udah gak enak hati kan. Saya langsung WA lagi, Mbak, bisa nggak di-refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Bisa nggak di-refund, nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya. Saya bilang gitu. Oh, ternyata dari situ mulailah masalah yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit, harus operasi, yang kita dikirim brimob lah, apa segala macam pokoknya. Jadi kalau saya bilang, kok ribet banget ya ini. Saya udah WA sih secara baik-baik, saya bilang, Mbak, jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu. Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, kan kita kenal juga baik-baik. Tapi ya dari situ dia, Ibu nanti saya laporin Polda loh, Ibu ini loh. Jadi banyak sih, ada buktinya, semua ada. Pas transfer dan dia tidak mengembalikan itu, saya mencoba untuk tim Markom saya mencoba menghubungi tim Markom untuk menghubungi RA gitu kan. Ternyata dari RA itu ada voice note-nya di saya gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tuh. Jadi MZ ini tidak menghubungi RA untuk menjadi brand ambassador-nya dari PT Skinsol Kosmetik Industri. Jadi tidak sepeser uang pun diterima oleh RA. Saya tuh bilang kalau misalkan kamu nggak mau refund, nanti kita akan mempermasalahkan ini ke pihak RA loh. Saya bilang gitu kan, karena kan di sini yang dijual namanya adalah RA. Terus dia baru transfer pertama itu 25 juta. Terus dia minta uang diambil, sisanya uang diambil ya ke rumah sakit karena saya dirawat katanya di sana mau operasi. Pas ketemu aja sama brimob saya, dia bilang. Jadi saya kirim supir waktu itu sama keponakan saya ke sana. Pertama uang ditransfer 1,5 juta lagi, yang kedua ya 1,5 juta, yang ketiga itu 40 juta, yang keempat itu 10 juta sama uang cash 10 juta. Jadi dicicil sama dianya gitu. Terus masih ada sih beberapa puluh juta lagi. Cuman saya lagi menunggu itikat baik dia. Sisanya sekitar 65-an lagi sih, 65 juta. Selain korban dari perusahaan kosmetik, rupanya ada pula korban yang mengaku tertipu oleh Medina Zain. Hal ini diungkapkan Dennis Karyesta yang saat ini sedang mendirikan posko untuk korban-korban dari Medina Zain. Lantas seperti apa awal mula kejadian penipuan tersebut? Dan benarkah dugaan penipuan kali ini mencatut nama besar YouTuber kenamaan Ria Ricis? Salam kenal, maaf bukan mau pansos. Sedikit cerita tentang istri saya yang ditipu MZ. Istri saya seorang TKW yang baru dideportasi 27 Juli 2021 pas karantina di Wisma Atlet. Dia dapat info lah dari temannya kalau ada meet and greet Ria Ricis. Oke, karena istri saya ngefans banget sama Ria Ricis,
teman istri saya dapat info itu dari temennya yang kerja sama Medina Zen. MZ bilang kalau dia yang ngadain meet and greet tersebut karena kerjasama antar klinik dia dan Ria Ricis. Perasaan dia sama Bening Ria Ricis, semua orang juga tahu kan. Singkat cerita, istri dapat nomor admin beli tiket meet and greet Ria Ricis pas mau beli tinggal tiket VIP dan VVIP. Dan dibelilah tiket VIP seharga 7,6 juta. 7,6 juta. Dia jualan tiket juga, guys. Ke rekening MZ di Agustus awal. Nah, dikasihlah jadwal meet and greet-nya itu sekitar 24 Agustus. Menunggu sampai hari H, tak kunjung ada kabar. Istri terus tanyain alasan Ria Ricis, unduk dan lain-lain sebagainya. Gue kan kenal sama Ria Ricis, kekawinannya datang. Ria Ricis mah nggak mungkin lah suruh fansnya bayar. Bulan Oktober akhir dapat kabar meet and greet berlangsung November, tapi tiket harus upgrade. Jadi disuruh nambah lagi. Tadi kan disuruh bayar 7, berapa juta? 7,6 juta. Disuruh upgrade lagi biar bisa VIP apa gimana gitu. Nambahlah di situ 4 juta. Nah, 4 jutanya itu dia dapat dari mana uangnya? Rakyat kecil ini dia dapatnya dari jual motor. Sampai dia jual motor, terus ditanyain abis transfer gak respon seperti biasa. Kan si MZ ini kalau misalkan minta DP tuh cepet-cepet nerok-nerok, sama halnya kayak yang dia minta ke korban ini. Terus diinfo lagi akhir November, karena dia udah gak respon lagi ya, dia udah gak respon lagi abis di transfer itu seperti biasa. Terus info lagi akhir November, meet and greet-nya disuruh nambah 20 juta. Tadi kan jadi VIP kan, sekarang nambah 20 juta untuk bisa jadi VVIP. Karena nanti akan ada hadiah liburan bareng Ricis. Dan tahu nggak apa yang dilakukan? Jual rumah orang tuanya di kampung, 25 juta. Keji sekali kau Medina, kejam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.